Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, pada video yang kedua kali ini kita akan membahas tentang fitur yang kita gunakan sebelumnya atau yang pernah digunakan di pembelajaran di kelas, yaitu adalah fitur search atau fitur untuk pencarian sebuah data. Nah, kali ini kan kita menampilkan data-data murid sudah ya. Nah, ini sudah menampilkan data-data murid. Nah, kita akan menampilkan data yang kita akan mau cari seperti itu. Nah, sebelum itu kita buat dulu tombolnya di sini ya. Di sini nanti kita akan buat tombol icon search yang nanti apabila diklik nanti di list muridnya ini akan berganti dengan text field seperti itu ya, atau kolom input text seperti itu. Yang nanti apabila di enter akan muncul data-data yang akan dicari seperti itu. Oke, kita langsung saja mempraktekkan. Nah, sebelum itu di sini kita buat variabel dulu. Yang pertama bentuknya adalah boolean. Yang kita beri nama adalah isSearching saja. Searching yang nilai awalnya adalah false atau salah terlebih dahulu, di mana ketika kita baru mulai seperti ini, nah kita posisinya ini tidak dalam melakukan pencarian ya, seperti itu. Nah, berarti di sini kita false terlebih dahulu. Lalu di sini kita buat untuk pengaturan text field ya, yaitu menggunakan text editing controller. Namanya apa? Namanya adalah search text saja. Seperti ini. Lalu isinya adalah nama text editing controller. Kurung buka, kurung tutup, titik koma. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan buat kondisinya. Nah, di sini ya pada fbar ya. Nah, fbar kan sebelumnya hanya berisi seperti ini aja, berisi sebuah teks yang isinya list murid saja. Nah, di sini kita akan ubah teksnya tersebut. Jadi kita ubahnya itu kalau misalkan searching ya. Nah, sama dengan false. Nah, berarti dia akan menampilkan teks seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan dia sama dengan true ya, berarti bukan kalau dia ada tanda petik seperti ini, nah atau ada tanda seru seperti ini, nah ini berarti dia menandakan bahwa di searchingnya itu dalam kondisi false. Kalau misalkan dia kondisi false, dia akan menjalankan widget teks yang isinya menampilkan list murid. Tapi kalau dia bukan false ya, atau dalam keadaan true, nah dia akan menampilkan sebuah text field terlebih dahulu. Nah, kita tulis dulu text field. Jangan gede. Text field. Nah, seperti ini. Kita beri koma saja biar problemnya hilang. Nah, di sini kita isi dengan apa? Kita isi dengan controllernya terlebih dahulu. Controllernya ini kita tulis search text yang tadi kita buat. Oke, lalu kita berikan sebuah style. Biar senada seperti itu ya. Kita berikan text style-nya. Kita samain aja color-nya black dan font size-nya 26. Oke. Seperti ini, lalu kita berikan input decoration-nya. Atau decoration, input decoration. Nah, di sini kita isi yang pertama adalah hint text-nya. Hint text-nya itu adalah pencarian. Nah, kalau hint text itu dia nggak usah pakai widget ya. Jadi langsung saja sini pencarian. Lalu kita berikan sebuah style-nya, hint text-nya. Text style. Nah, kalau yang tadi berwarna hitam, nah berarti kita harus bedakan, yaitu di sini kita menggunakan warna abu-abu. Nah, pertanyaannya hint text munculnya di mana sih? Hint text itu munculnya ketika nanti di dalam text field itu atau di dalam kolom input itu belum diisi. Nanti akan muncul adalah pencarian seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita berikan on submit di sini ya. On submit. Nah, tapi kita kosongin dulu aja karena kita masih belum kita beri aksesnya seperti itu ya.
Nah, nanti ketika on submit ini dia akan mengirim sebuah value seperti itu nantinya ya. Ini harus mengirim sebuah value. Tapi kalau misalnya kita nggak mau gunain value juga nggak apa-apa seperti itu. Tapi di sini harus ditulis seperti itu. Oke, lanjut di bawahnya kita buat yang tadi ya, yang si iconnya, icon dari si search-nya itu ya. Nah, di sini sehabis elevation kita enter, kita akan menambahkan, oh di sini ya, ini kita koma, enter. Nah, di sini kita akan menambahkan yang namanya action. Nah, action itu dia bentuknya sebuah list, sehingga kita dapat menggunakan banyak widget di sini ya. Nah, misalkan contoh kita akan menggunakan widget yaitu icon button. Jadi iconnya ini nanti dapat diklik. Nah, di sini ya ada on press dan juga ada iconnya. On press-nya kita matikan terlebih dahulu dan iconnya kita ganti dengan icon dalam kurung icons titik search. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah di sini on press-nya kita akan berikan sebuah isian atau sebuah proses di mana ketika dia terjadi diklik seperti itu ya atau di press, maka dia akan menjalankan set state. Nah, dia akan menjalankan apa? Nah, di sini kita akan tulis this titik searching sama dengan this searching. Oke, maksudnya apa di sini? Nah, ini ketika diklik nanti akan mengubah isi yang sebelumnya, di e-searching ini menjadi isi ketebalikannya. Kalau ada tanda seru seperti ini, pada saat di set state berarti dia ketebalikannya. Berarti kalau true dia akan false dan false dia akan menjadi true seperti itu. Oke, kita coba dulu apakah berhasil. Oke, di sini warnanya sepertinya ya, warnanya masih warna putih. Sini kita ganti color black. Kita save kembali. Nah, di sini sudah ada tapi bentuknya malah seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan seperti ini diperiksa kembali internetnya, nampaknya kalau misalnya seperti ini biasanya ada gangguan internet. Nah, kita coba restart, apakah bisa? Oke, kalau misalnya masih error, nggak masalah, kita cobain dulu aja. Nah, di sini dia sudah bisa ya, pencarian ya, sudah muncul. Nah, tapi di sini kita harus membuat icon cancel ya, seharusnya ya. Di sini kan masih pencarian nih. Kalau diklik lagi, nah dia akan seharusnya akan menuju ke halaman cancel. Nah, di sini berarti nanti kita akan ubah di bagian sini ya. Coba. Nah, di sini kita ubah sama kayak tadi. Jika dia dalam keadaan e-searching, dia akan menampilkan icon search. Ketika dia false ya, dia akan menampilkan search, dan jika dia bukan, maka dia akan menampilkan icon cancel seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, oke, di sini nggak kelihatan. Coba saya restart dulu ya. Oke, di sini dia sudah ada ya. Nah, ini ketika di restart sudah ada ikonnya. Nah, ini ketika diklik, nah dia akan berubah menjadi tombol ini ya, tombol silang atau cancel, dan warnanya adalah hitam. Nah, ini kita ganti coba warnanya biar nggak hitam. Untuk cancel kita warna red saja. Kita save. Nah, ketika di cancel, nah ini warnanya sudah menjadi warna merah. Oke, seperti itu berarti untuk tampilannya sudah jadi. Nah, sekarang kita tinggal buat ketika dicari ini, dia akan menuju ke satu halaman yang berisi data yang dia cari aja, seperti itu. Nah, bagaimana caranya?
Nah, untuk itu kita harus membuat sebuah file baru ya. Nah, mungkin untuk membuat file baru, kita buat folder saja kali ya, biar rapi. Untuk tampilan-tampilan seperti itu. Nah, di sini kita buat folder namanya view saja. Nah, di sini kita buat file namanya adalah search.dat seperti ini aja ya. Oke, kalau sudah search.dat ini, kita copy saja yang ini, yang di my homepage. Ini dapat kita copy karena isinya itu kurang lebih sama nantinya. Nah, di sini cuman kita import terlebih dahulu. Impornya itu pertama material pastinya. Material dar ini wajib untuk kita impor. Nah, ini kita paste aja. Nah, kalau ada error, kita coba cek apakah errornya itu di mana. Nah, di sini katanya dia harus ada murid. Kita fix saja langsung. Disuruh untuk import murid. Nah, satu lagi, murid service. Murid service ini juga dia harus diimpor terlebih dahulu. Impor murid service, seperti itu. Nah, kalau seperti ini, maka dia sudah hilang problemnya. Nah, di sini kita blok seperti ini. Kalau sudah, kita pencet Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nah, di sini kita hapus dan kita ganti menjadi search murid. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah di search murid ini kan ibaratnya dia kan harus ada kata-kata di sini ya di pencariannya. Nah, ini kita akan membuat di sini ketika dia mengakses search murid dia akan ibaratnya membutuhkan sebuah data. Nah, kita tulis di sini adalah let string keyword seperti ini. Nah, kalau sudah kita panggil si search murid. Nah, di sini kita tulis required this keyword. Titik koma. Oke, jadi sudah ya. Jadi ketika si search muridnya ini dipanggil, dia harus menyatakan sebuah keyword. Nah, kalau misalkan ada warning seperti ini, diklik saja, lalu pilih ignore mask immutable seperti itu. Nah, ini kita. Nah, berarti sudah jadi. Nah, tinggal kita atur datanya. Nah, datanya ini kita atur. Nah, kalau ini adalah data 2 ya. Nah, kalau sebelumnya ini data 2 diambil dari API, nah berarti sekarang dari API kita akan berikan, sama dengan dulu, kita akan merubah data 2 yang sebelumnya itu dari API, kita ubah menjadi data 2 yang diambil dari where. Where apa sih? Where itu suatu kondisi ya. Jadi kita dapat mengatur menampilkan data itu berdasarkan suatu kondisi seperti itu. Nah, misalkan di sini kita mau menampilkan data berdasarkan elemen titik name-nya. Kita buat dulu to lower string atau to lower case biar hurufnya kecil semua. Nah, kalau udah kecil semua, kita samakan yaitu dengan menggunakan contains. Nah, contains ini dia untuk menyamakan apa yang ada di data tersebut dengan apa yang diinputkan seperti itu. Nah, di sini dia suruh masukkan outer itu nama yang mau kita masukkan apa sih? Nah, yang mau kita masukkan adalah widget titik keyword seperti ini. Keyword dapat dari mana? Keyword dapat dari yang atas yang tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi datanya itu dicocokkan dulu terhadap nama murid yang sudah ada. Nah, nama muridnya itu dijadikan lowercase supaya dia nyambung sama widget yang dikirim. Nah, kalau dia nyambung, berarti dia akan muncul datanya. Tapi kalau dia nggak nyambung, nah maka dia akan nggak keluar datanya seperti itu. Nah, lalu nah di sini kita berikan sebuah ini lagi ya, sebuah atau. Nah, atau ketika elemen yang dicari misalkan adalah kelas. Nah, berarti kita harus kasih to string terlebih dahulu, baru to lowercase. Nah, lalu kalau sudah to lowercase di contains widget titik keyword seperti ini. Kalau sudah diberikan titik, sebentar dulu titiknya ada yang kurang.
Nah, jangan lupa di belakangnya dikasih tulis ya, lalu diberikan titik koma supaya dia nggak muncul error ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita save, kita coba jalankan. Nah, ketika cari misalkan Muhi, nah dia masih belum ada apa-apa. Kenapa belum ada apa-apa? Padahal kita sudah buat filenya. Nah, karena kita belum mengkoneksikan akbar yang tadi baru saja kita buat ke dalam si search yang tadi. Nah, caranya gimana? Cara menyambungkannya. Nah, berarti pada on submit yang tadi kita buat, itu tuh ini ya. Pada saat on submit kita buat, kita akan menuju ke halaman search, yaitu navigation atau navigator, titik of context, titik kembali. Nah, di sini kita berikan push. Nah, dia pushnya itu mengarah ke material page root. Nah, lalu di sini buildernya kita buat saja konteks. Nah, lalu di sini kita berikan array ini ya, array function. Nah, lalu di sini diisi dengan nama ini ya, nama kelasnya ya, nama kelasnya ya. Dari search kan tadi ada search murid ya, berarti di sini kita tulis search murid, ada nggak sih? Nah, ketika search murid dijalankan, dia membutuhkan keyword. Nah, keyword di sini yang mana sih? Nah, keyword di sini adalah nama controllernya, yaitu search text. Nah, berarti keywordnya kita ganti menjadi search text titik text seperti ini. Oke, nampaknya ada yang kurang tutupnya. Oke, ada yang kurang tutupnya satu ya. Nah, ini berarti sudah bisa terkoneksi. Kita coba, kita save dulu. Nah, ini kita cari lagi Muhi. Kita enter karena dia on submit. Kalau misalnya tidak ada pergerakan, dimatiin dulu. Terus jalankan lagi. Nah, dia akan jalan. Ketika loading, maka dia akan telah menampilkan data, yaitu Muhi, seperti itu. Nah, cukup gampang kan untuk melakukan searching. Nah, lalu kalau misalkan dia nggak ada datanya gimana, Pak? Ini kan nggak ada datanya. Nah, itu gimana Pak caranya, Pak? Oke, kita coba dulu kalau misalnya nggak ada datanya adalah misalkan Sabtu. Nah, kalau dia tidak ada datanya, maka dia akan loading aja seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ketika kita mau menampilkan tidak ada data, nah berarti di sini kita harus membuat sebuah variabel baru untuk pengecekan datanya tersebut. Nah, di sini kita buat saja variabel bool check data, dan dia tipikalnya pertama kali adalah uh, true saja. Oke, setelah dibuat sebuah variabel, nah di sini kita pada set state-nya ini kita akan edit sedikit. Nah, di sini kita akan buat sebuah if jika si data 2 dot length. Nah, berarti banyaknya data di data 2 itu kalau dia sama dengan 0 atau dia nggak ada datanya, maka dia akan merubah this check data sama dengan tanda tanya this check data. Nah, dia akan merubah sesuai apabila dia true berarti akan jadi false, dan apabila dia false jadi akan jadi true, seperti itu. Tapi biar enak kayaknya ini aja langsung aja ya. Jangan seperti ini. Kita tulis saja di sini adalah false seperti itu. Oke, dan ini nggak usah pakai this langsung aja cek data. Cek data sama dengan false. Oke, lalu pada bodinya ya. Nah, di sini kan ketika data duanya itu sama dengan kosong, berarti kalau dia baru-baru nggak ada datanya, maka dia akan menjalankan loading seperti ini. Dan ketika dia datanya tidak ada sama sekali, maka dia akan terus loading terus sampai seperti ini ya.
Nah, kalau misalkan dia nggak ada datanya gimana? Nah, caranya adalah seperti ini. Berarti di sini kita akan beri if lagi ketika cek data sama dengan false ya. Nanti kita ambil datanya di sini. Dan di sini di center kita berikan titik 2, yaitu center dalam kurung child. Kita berikan teks, yaitu adalah pencarian tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Seperti ini. Lalu kita berikan size-nya aja biar gede. Style. Text style. Nah, di sini kita berikan font size. Biar agak gede, yaitu 30 saja. Kalau sudah kita coba save. Dan kita coba jalankan ya. Ya, di sini kalau dijalankan maka hasilnya dia seperti ini. Nah, ketika kita lakukan pencarian, misalkan di sini kita ketikkan data yang tidak ada, misalkan Sabtu seperti itu ya. Kita enter. Oke. Sepertinya nampaknya ada kesalahan. Yang munculnya data tidak ditemukan dulu, baru loading. Nah, berarti ada kesalahan. Berarti di bagian sini ya, di bagian bodinya kita harus ubah. Nah, kalau yang sebelumnya kan kalau dia sama dengan false, dia akan menjalankan circular progress indicator. Kita hapus saja tanda serunya. Berarti ketika dia true, maka dia akan menjalankan circular progress indicator. Tapi kalau dia tidak sama dengan true atau false, dia akan menampilkan pencarian tidak ditemukan seperti itu. Kita save. Nah, maka dia akan muncul pencarian tidak ditemukan. Kalau datanya benar lagi, coba kita coba misalkan DR. Yang namanya dari DR ada nggak sih? Oke. Coba kita coba lagi. Misalkan profesor. Oke, di sini datanya tidak pencarian tidak ditemukan. Nah, berarti masih ada masalah di codingan kita. Nah, kita lihat baik-baik lagi. Oke, nampaknya sih kayaknya di pencariannya ya, pada saat di where-nya. Kita lihat dulu. Oke, kayaknya ada yang salah. Nah, di sini di keywordnya kurang to lowercase. Jadi biar sama-sama huruf kecil gitu ya, to lowercase dua-duanya. Nah, seperti ini kita coba. Kita back dulu. Nah, di sini coba kita enter lagi. Profesor, apakah muncul? Nah, muncul ya, profesor ya. Nah, tapi di sini ada satu masalah lagi, yaitu tombol back-nya ini warnanya putih. Nah, kita akan coba mengganti biar dia warnanya hitam. Caranya adalah pada app bar tentunya ya. Nah, di bawah elevation aja, kita buat namanya icon, coba ada nggak? Icon times ya. Nah, di sini isinya adalah icon temp data. Nah, isinya di sini adalah kita isi dengan warna color. Colornya adalah kita coba warna black ya, biar sesuai dengan tema. Nah, maka dia sudah ada ya tombol back-nya ya. Oke, jadi seperti itu aja ya untuk penjelasan tutorial yang kedua ini tentang menu search. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.